Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradina Aulia Jenar, NIM 19045013. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil dari makalah Geografi Regional Dunia Kontemporer, yang mana saya mengambil kasus tentang budaya honor killing di negara Pakistan. Lalu pembahasan yang ada pada saat ini akan saya bahas. Yang pertama yaitu tentang gambaran umum region Asia Selatan dan negara Pakistan, lalu konsep honor killing, faktor terjadinya honor killing di negara Pakistan, lalu kasus terbarunya, dan terakhir tindakan pemerintah terhadap budaya honor killing. Yang pertama yaitu tentang gambaran umum region Asia Selatan dan negara Pakistan. Yang pertama tentang region Asia Selatan. Yang kita ketahui secara astronomis, Asia Selatan terletak pada 26 derajat lintang utara sampai 48 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Sehingga negara-negara di Asia Selatan ini beriklim subtropis. Lalu batas-batasnya di utara seperti Asia Tengah, di timur Asia Timur, di tenggara Asia Tenggara, di selatan Samudra Hindia, dan di barat Asia Barat. Lalu secara geologis, wilayah Asia Selatan dilewati oleh lempeng, yaitu lempeng India. Lalu dari pergerakan lempeng ini secara terus-menerus ke arah utara, membuat lempeng ini menyatu dengan lempeng Eurasia. Lalu efek lain dari pergerakan lempeng yang secara terus-menerus, terdapatnya pegunungan Himalaya atau Mount Everest yang kita ketahui sampai sekarang ini. Lalu, negara di Asia Selatan ini seperti negara India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Kepulauan Sri Lanka, dan Kepulauan Maladewa. Lalu selanjutnya tentang negara Pakistan, yang di mana negara Pakistan ini berasal dari singkatan beberapa etnis utama yang ada di sana seperti Punjab, Afgan, Kashmir, Sind, dan Balochistan. Secara astronomis, negara Pakistan terletak pada 20 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 75 derajat bujur timur, yang dimana pada tahun 2021 jumlah penduduknya sebanyak 238.181.034 jiwa. Lalu batas-batas di negara Pakistan ini, yang dimana di sebelah barat berbatasan dengan Afghanistan dan Iran, di timur di India, utara Cina, selatan Laut Banda. Secara geologis, terdapatnya gunung tertinggi kedua di dunia yaitu Gunung Kitu atau Gunung Godwin Austen yang memiliki ketinggian 8.611 meter, yang mana terletak di perbatasan Pakistan dan Cina. Di negara Pakistan sendiri, mereka menganut sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yang berarti pemimpinnya itu adalah seorang presiden. Lalu kita masuk ke konsep honor killing, yang mana secara sederhana, honor dapat berarti kehormatan. Dalam mendefinisikan istilah honor, beberapa teoritis sering menghubungkannya dengan konsep shame atau rasa malu. Individu dalam masyarakat yang menghargai kehormatan tidak hanya termotivasi oleh keinginan untuk memperoleh dan menjaga kehormatan, tetapi individu juga menghindari rasa malu. Kehormatan dan rasa malu secara dinamis saling berhubungan satu sama lain, yang mana ini menurut Gill dan kawan-kawan tahun 2014. Lalu menurut Dogan 2014, kehormatan yaitu gagasan penghormatan, harga diri, dan prestise yang berhubungan dengan keberadaan martabat dan jabatan publik ataupun dalam bermasyarakat. Lalu konsep kehormatan ini memiliki dasar-dasar budaya, sosial, dan moral yang menentukan ungkapan dan ketekunannya.
Wanita dipandang sebagai pembawa kehormatan keluarga dengan kesucian yang disejajarkan dengan pantangan dari hubungan pranikah atau hubungan di luar nikah dan mematuhi norma yang ditentukan oleh tradisi dan masyarakat. Ini menurut Saih tahun 2010. Lalu secara historis, konsep honor killing ini terdapat di seluruh dunia. Beberapa penulis menyatakan bahwa honor killing erat kaitannya dengan negara Timur Tengah yang berakar pada adat dan tradisi sejak periode kuno. Adapun yang berpendapat bahwa honor killing ini ialah kebiasaan dari etnis Pashtun. Lalu negarawan Romawi Marcus Cato mengatakan bahwa jika dalam perzinahan Anda dapat membunuhnya dengan kebebasan dari hukuman. Pernyataan tersebut mempresentasikan status dari perempuan dalam masyarakat Romawi menurut Goldstein tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu apa saja faktor terjadinya budaya honor killing di Pakistan? Yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Dari sumber yang saya dapatkan bahwa faktor internalnya yaitu ini merupakan budaya asli Pakistan yang mana berawal dari suku Baloch dan Pashtun yang menganut 12 prinsip hidup, di mana nilai-nilainya bersifat patriarkis dan implementasinya sama dengan konsep honor killing saat ini. Lalu faktor eksternal yaitu datangnya imigran Arab, kedatangan bangsa Arab yang sangat kental dengan budaya patriarki, memperparah keadaan di mana para imigran berperan dalam penyebaran honor killing di seluruh wilayah Pakistan. Lalu di Pakistan, sejumlah wanita kelompok usia yang berbeda menjadi korban pembunuhan demi kehormatan karena berbagai alasan. Menurut Phyllis Kessler tahun 2009, penyebabnya antara lain kurangnya pendidikan, kemiskinan, hukum adat, jirga sistem. Yang lalu pola pikir agama, budaya, adat, istiadat, provokasi oleh masyarakat, penyelesaian hutang, perceraian, atau pernikahan di luar kehendak keluarga. Lalu korban kejahatan dari honor killing ini adalah wanita dari segala usia dari 3 sampai 10 tahun yang menikah dan belum menikah, penduduk pedesaan dan perkotaan. Bahkan jikapun kasus ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, yang mana pelakunya ini sering laki-laki, pengadilan biasanya tidak memberikan hukuman yang berat. Lalu selanjutnya tentang kasus honor killing yang baru-baru ini terjadi, yang dimana pada Oktober tahun 2016, Kandel Baloch, seorang model Pakistan, dibunuh oleh saudara laki-lakinya karena Kandel mencoreng nama baik keluarga karena profesinya sebagai model foto-foto yang seksi. Lalu, pada tanggal 25 September 2017, seorang pria membunuh dua putrinya di Peshawar dengan tuduhan bahwa mereka memiliki hubungan terlarang dengan anak laki-laki. Karena malu atas tindakan putrinya, ia membunuh kedua putrinya. Lalu sebuah kasus pembunuhan demi kehormatan yang tidak dilaporkan yang diterbitkan di sebuah surat kabar bahwa ada seorang gadis bernama Syam dirajam sampai mati oleh gerombolan penduduk desa yang dipimpin oleh paman dan orang tuanya atas nama kehormatan. Lalu ada pula di Syukur pada Agustus tahun 2016, terjadi seorang ibu dari 4 anak dibunuh oleh anggota keluarga dengan alasan yang sama, tidak menghormati keluarganya. Lalu kasus selanjutnya pada tanggal 7 April 2018, ketika seorang saudara laki-laki membunuh saudara perempuannya yang sedang hamil 8 bulan karena menikah siri. Lalu dia membunuh saudara ini karena suruhan ayahnya. Dia menyatakan bahwa saudara perempuan ini lari dan menghasut anak laki-lakinya untuk membunuh saudara perempuannya. Lalu pada tahun 2020 terjadi pada hari Kamis tanggal 14 bulan Mei
Di Peshawar, Pakistan, korban ada 2 yang usia 20 tahun dibunuh oleh anggota keluarganya sendiri, yakni dari ayah korban dan kakak laki-laki dari korban kedua. Keduanya dieksekusi di sebuah distrik dekat perbatasan Afghanistan setelah beredar video pendek dicium oleh seorang pria. Terlepas dari sifat ilegal pembunuhan demi kehormatan dan kejahatan kehormatan lainnya, masih ada celah mendasar dalam hukum pidana yang menangani hal ini, dan sebagian besar tetap tidak efektif dan terbukti tidak cukup dalam menangani kasus ini. Lalu tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap budaya honor killing, yang mana CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination di Pakistan sendiri, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, bahkan sejak diratifikasinya CEDAW pada tahun 1966. Tahun 1966, NGO atau Non-Governmental Organization mulai menunjukkan fungsi kepengawasannya dengan merilis data-data statistik terkait honor killing setiap tahun atau bulan. Lalu, membentuk Commission of Inquiry for Women tahun 1977 yang berfungsi memberikan usulan-usulan kebijakan dalam mengatasi honor killing. Lalu pemerintah juga mengumumkan pembentukan NCSW, yaitu National Commission on the Status of Women, pada bulan Maret yang kemudian secara resmi didirikan pada 17 Juli, dikonstitusikan pada 16 Agustus, dan mulai bekerja pada awal September tahun 2000. Menteri Dalam Negeri Jenderal Moinuddin Haidar mengarahkan polisi untuk meregistrasi First Information Report atau FIR terkait kasus honor killing. Akan tetapi, meskipun Pakistan melakukan berbagai upaya sejak meratifikasi CEDAW pada Maret 1966, masih terlihat adanya dampak yang signifikan terutama dalam kasus honor killing terhadap perempuan, yang mana hambatan terhadap implementasi CEDAW di Pakistan dalam aspek hukum berkaitan dengan kasus honor killing dapat dilihat dari adanya praktik-praktik hukum yang diskriminatif secara gender, terutama terhadap perempuan yang diperparah dengan adanya justifikasi tindakan tersebut dengan menekankan pada nilai-nilai tradisional atau kultural. Sementara, dari segi kultural masih terhambatnya implementasi CEDAW dalam kasus honor killing dikarenakan adanya pemikiran akan keinginan untuk menciptakan male-dominated society yang terdampak pada mayoritas pelaku honor killing adalah laki-laki. Sekian dari presentasi makalah saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.